Assalamualaikum Birto, selamat malam. Waalaikumsalam Pak, selamat malam juga. Sudah terdengar jelas ya suara saya? Jelas tuh Pak, jelas banget tuh. Oke oke. Video aman? Sejauh ini sudah aman kok Pak. Oke. Kamu baru di kamar atau di mana ini? Kebetulan ini cuma di depan rumah sih Pak, nongkrong-nongkrong biasa. Oh, oke. Sekalian diatur untuk kenyamanan duduknya buat kita ngobrol habis ini. Sudah nyaman atau gimana duduknya? Eh, sudah sih Pak, sudah enak lah. Oke. Terima kasih ya Berto ya, sudah mau bergabung untuk malam ini. Eh, saya juga tahu jadwal sekolahnya Berto, ekskul dan tugasmu tuh cukup padat, tapi kamu tetap meluangkan waktu untuk sesi konseling ini. Itu hal yang sangat saya apresiasi. Bagaimana kamu bisa mengaturnya untuk meluangkan waktu untuk sesi konseling. Oke, bagus. Gimana kondisimu hari ini, kegiatan di sekolah gitu? Ya sebenarnya masih agak capek sih Pak, tapi ya sudah lebih enak lah sekarang. Oke. Uh, Kamu kalau sekarang masih capek kira-kira? Ya masih capek ya? Ya masih agak sedikit capek sih, tapi ya masih aman kok. Mungkin boleh tarik napas dulu sebentar, santai. Di ruanganmu juga udah ini kan cukup tenang kan untuk ngobrol, tidak ada gangguan kan? Oh sangat aman kok Pak. Di sini kebetulan cuma saya sendiri juga yang di rumah, jadi nggak ada yang mengganggu. Oke oke. Baik, jadi kali ini kita mau membahas ini ya, masalahmu yang tadi kamu sempat mau ngobrol sama bapak gitu ya. Membahas pergumulanmu lah, untuk membahas hal yang sedang kamu pikirkan akhir-akhir ini ya. Ya Pak, ya Pak. Oke oke. Oh ya, sebelum kita masuk ke inti pembicaraan, eh, bapak mau jelaskan dulu tujuan kita video call, karena kita juga tadi kita susah untuk ketemu di sekolah, jadwalmu padat, jadi kita bisa konseling malam ini. Bapak juga mau jelaskan lagi tujuan untuk konseling via telepon atau video call ini, membantumu memahami situasi yang sedang kamu alami, melihat pelan-pelan pilihan keputusan yang mungkin dan menemukan arah yang paling baik untukmu. Nah, dan seperti di konseling yang lain, Bapak tegaskan, yang kamu sampaikan ini akan bersifat rahasia dan aman, hanya untuk kepentingan untuk konseling ini. Bapak boleh video ya untuk nanti untuk Bapak bisa merekap ini. Boleh Pak, aman-aman. Oke. Mungkin kita Bapak tegaskan juga untuk sesi konseling setelah ini kita akan bagi menjadi 3 sesi ya. Aman ya, betul ya. Kalau dari saya aman sih Pak, tinggal nanti penyesuaian aja mau kapannya. Oke, baik baik. Di sini kamu bisa bicara bebas tanpa takut dihakimi. Kalau ada yang belum siap, kamu ceritakan, kamu boleh bilang aja. Kita jalani pelan-pelan dan santai aja. Kamu udah siap mulai, betul? Sudah kok Pak, bisa dimulai. Oke, baik. Nah, eh,
kamu kan sedang ada masalah dengan hubunganmu akan untuk Jessica sama Hana. Sekarang coba kamu ceritakan dari awal, apa sih yang bikin kamu bingung, dan lain sebagainya itu. Kamu boleh mulai cerita. Jadi itu awalnya kan saya dekat sama Jessica. Terus kami itu juga sering ngobrol terkait musik dan ya hal-hal ringan lainnya. Itu juga menurut saya Pak, itu selalu nyemangatin saya buat hal-hal yang positif. Terus kami juga satu sama yang lain itu saling mendukung lah Pak dalam hal akademik. Oke. Sorry bentar, betul. Saya ada gangguan sebentar, saya mau izin sebentar untuk Oh iya Pak, baik Pak. solusi ini ya. Sebentar ya. Oke, baik Berto. Mohon maaf tadi ada gangguan. Oh iya Pak, nggak apa-apa Pak, aman, santai saja. Oke. Bisa kita lanjutkan ya sesi konselingnya? Bisa Pak. Oke, baik. Kalau begitu, tadi kan kamu sudah menjelaskan hubunganmu dengan Jessica. Kamu boleh tahu sekarang bagaimana hubunganmu sama Hana? Kalau sama Hana itu kita tuh sebenarnya baru dekat Pak semester 2 ini, belum yang terlalu lama. Kebetulan saya sama Hana itu satu ekskul basket yang notabene basket itu juga saya minati lah Pak. Lalu kalau dari dia sendiri itu menurut saya orangnya itu perhatian banget Pak. Terus gimana ya, perhatiannya itu bikin saya nyaman gitu Pak. Jadi kamu dekat dengan Jessica itu karena kecocokan obrolan dan support akademis, sementara kamu nyaman dengan Hana itu karena perhatian dan kesamaan hobi, gitu ya? Iya Pak. Oh, nah itu menurut Bapak itu situasi ini tuh pasti bikin energi kamu terkuras ya? Selain bingung itu pasti, apalagi dengan kegiatanmu gitu. Selain bingung milih, apa dampak nyata kebingungan ini yang terjadi sama aktivitas harianmu, terutama di sekolah sih? Jadi karena faktor ini ya Pak, saya tuh sering banget ditegur sama guru karena waktu di kelas itu saya sering melamun Pak. Kadang mood saya itu juga nggak stabil, jadi gampang marah, terus kadang uring-uringan, bahkan saya suka marah sama teman sendiri, padahal teman saya itu nggak ngapa-ngapain. Wah, berarti pengaruhnya sampai ke konsentrasi belajarmu dan teman-temanmu ya? Iya Pak, betul Pak. Oke. Kalau boleh lebih spesifik, apa sih yang paling kamu takutkan atau khawatirkan dari kebingungan ini mungkin? Kalau sejauh ini tuh saya cuma takut salah pilih aja sih Pak. Takutnya kan nanti kalau saya milih yang satu, ternyata hasilnya tuh nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Baik, kita kan udah tahu masalahnya dan dampaknya sekarang. Kita mau lanjut ke sesi berikutnya. Bapak mau bantu kamu menimbang keputusan yang paling sesuai untukmu.
cuman karena eh, kepadatanmu yang mungkin capek, kita akan lanjut ke sesi berikutnya, mungkin dengan yang lain, waktu yang lain, tapi nggak dengan video call via Zoom, mungkin via telepon, karena melihat dari jaringan dan video sebenarnya agak susah juga. Iya. Ini apa namanya, konseling, kita mau coba untuk telepon, via telepon WA aja. Itu aman ya Berto ya? Ya Pak. Oke. Terima kasih ya Berto. Nanti kita lanjut Ya Pak. karena kondisinya agak kurang memungkinkan. Oke. Baik Pak. Terima kasih Berto. Nanti saya kabari lagi untuk kelanjutannya. Siap. Oke. Terima kasih. Selamat malam Berto. Ya, halo Pak, selamat malam. Mohon maaf ya, konseling kita lanjut via telepon saja karena dirimu juga sedang di luar ya. Iya Pak, kebetulan. Oke. Kemarin kan kita udah mengulik atau kamu sudah memberitahu Bapak tentang apa masalahmu, dan kamu sedang bingung akan keputusan yang paling sesuai dengan dirimu, begitu kan Berto ya? Iya Pak, benar sekali Pak. Nah, di pertemuan kita kali ini, di pertemuan lanjutan konseling, kita akan membahas tentang keputusan yang paling sesuai. Kemarin kan kamu sudah memberikan Bapak apa keluh kesahmu. Nah, Bapak juga udah ini kan merecord yang kemarin ya, karena untuk Bapak tidak lupa, agar tidak lupa akan obrolan yang kemarin, yang tadi maksudnya, yang kemarin atau tadi gitu. Oke, Berto, kamu bilang kemarin takut salah pilih ya. Sekarang kita lihat alasan dibalik ketakutan itu. Menurut kamu, apa nilai atau kebutuhan terpenting dalam hubungan yang kamu harapkan saat ini, Berto? Ya, jadi Pak, untuk hubungan yang saya mau itu, saya pengen punya hubungan itu yang tenang gitu Pak. Saya itu butuh support, tapi support ke saya itu yang tulus gitu. Oke, itu bagus. Kebutuhanmu adalah ketenangan dan dukungan. Nah, untuk memastikan pilihanmu sejalan dengan kedua kebutuhan ini, mari kita lakukan analisis tentang pro dan kontra, atau kelebihan dan kekurangan. Oke, kita fokus pada sejauh mana Jessica dan Hana itu bisa memenuhi dua kebutuhan utama yang kamu cari. Kita mulai dari Jessica. Coba kamu sebutkan hal-hal yang menjadi kelebihan dan kekurangan Jessica, terutama terkait dengan kebutuhanmu akan ketenangan dan dukungan, Berto. Baik Pak, jadi kalau dari Jessica itu kelebihannya, kalau ngobrol sama dia itu saya nyaman, sama nyambung banget lah Pak rasanya. Dan karena kedua hal itu, saya itu tenang, bawaannya itu tenang banget sama dia. Tapi untuk kekurangannya dia kurang peka sih Pak. Jadi supportnya itu terkadang rasa singkat itu membuat dukungan itu terasa kurang buat saya. Oke, mohon maaf Berto, untuk suaranya bisa lebih digedein lagi ya,
karena Bapak kurang dengar suara kamu. Aman Oh, ya, Berto ya? oh iya Pak, baik Pak. Maaf Pak sebelumnya. Oke. Lain selanjutnya boleh di agak kerasin nggak apa-apa, atau sekalian keras juga nggak apa-apa karena Bapak kurang dengar juga. Oh iya Pak, baik Pak. Oke, sekarang kalau Hana, apa pro dan kontra terkait Hana itu terkait kebutuhan dan kebutuhan ketenangan dan dukungan. Jadi kalau buat Hana sih Pak, dia itu menurut saya perhatian banget. Di sisi lain, itu menurut saya itu bentuk support yang kuat lah untuk saya. Tapi kekurangan dari Hana sendiri itu, hubungan kami itu sebenarnya masih baru Pak. Kadang kalau misal kita ngobrol itu sering cepat habis topiknya. Itu yang kadang bikin saya tuh cemas. Kadang juga kurang kurang tenang gitu Pak. Oke. Nah, sekarang dari perbandingan berdasarkan nilai-nilaimu ini, apa yang kamu sadari tentang dirimu sendiri? Saya sadar sih Pak, ternyata saya tuh butuh keterangan yang lebih dulu. Yang mana keterangan ini tuh hilang karena saya tuh terlalu mikirin dua-duanya sih Pak. Jadi ketenangan menjadi prioritas utamamu saat ini ya? Menurut saya iya sih Pak. Baik, kamu kan udah punya kesadaran dan prioritas baru. Sekarang mari kita gunakan ini sebagai dasar untuk mencari solusinya. Nah, Birto, kebutuhan utamamu saat ini adalah ketenangan, dan kamu sadar kebingungan ini tuh sudah mengganggu fokus belajarmu. Sekarang kita coba pikirkan 3 alternatif ini berdasarkan prioritasmu itu. Nah, alternatif yang pertama, memilih Jessica, dan alternatif kedua memilih Hana. Menurutmu, apakah kedua pilihan ini bisa menjamin ketenangan yang kamu cari, mengingat kamu takut salah pilih? Kalau menurut saya pribadi kayaknya enggak sih Pak. Kedua pilihan itu malah menurut saya ya Pak, justru itu nambah pikiran dan rasa takut kalau saya nantinya menyesal gitu Pak. Baik, kalau begitu coba kita cari alternatif ketiga. Gimana kalau kamu menjaga jarak dulu dari keduanya untuk sementara waktu? Tujuannya supaya kamu mendapat ketenangan itu kembali dan kamu bisa fokus belajar. Mungkin benar sih apa yang katain Bapak. Itu solusi yang menurut saya itu paling masuk akal sih Pak untuk sekarang ini. Oke. Kalau kamu pilih menjaga jarak, apa kelebihannya menurutmu, terutama terhadap kebutuhanmu akan ketenangan? Menurut saya bisa lebih tenang Pak, bisa mikir jernih, lebih fokus belajar, dan nggak terus-terusan bingung mikirin mereka sih Pak. Bagus. Berarti kamu bisa kasih waktu buat dirimu sendiri. Iya Pak, tapi mungkin rasanya itu bakal sepi juga sih Pak. Dan salah satu dari mereka, kalau saya memilih keputusan ini mungkin akan ada yang kecewa juga sih Pak. Ya, itu salah satu kekurangannya ya. Kamu perlu siap menghadapi rasa sepi dan kemungkinan kekecewaan mereka. Sekarang, coba lihat dari ketiga pilihan itu. Menurutmu mana yang paling sesuai dengan nilai dan perasaanmu saat ini? Kalau menurut saya pribadi itu pilihan ketiga sih Pak. Saya tuh merasa memang seharusnya tenangin diri dulu, apalagi sebentar lagi kan mau ada ujian nih Pak. Saya itu juga mau fokus belajar biar ya nggak bingung-bingung terus kayak gini. Bagus, Berto. Jadi kamu merasa keputusan yang terbaik itu yang paling sesuai dengan kebutuhanmu saat ini ya? Ya Pak, menurut saya ya. Ya, itu pemikiran yang dewasa, Berto. Sama Bapak tekankan lagi, kamu tuh masih SMP, jadi jangan terburu-buru dalam urusan perasaan. Yang penting kamu tahu apa yang kamu harapkan dan siap bertanggung jawab dengan pilihanmu ya. Ya Pak, saya paham. Baik, berarti kan kamu sudah menemukan arah keputusanmu sendiri ya.
Nah, Ya Pak, menurut saya sejauh ini saya sudah ya menemukan lah keputusan terbaik buat diri saya sendiri. oke. Kita mau berlanjut untuk kesimpulan sebenarnya. Karena kita sudah melakukan 2 kali konseling ini, kita akan berlanjut untuk sesi berikutnya. Cuman karena ternyata masih kendala di jaringan, sepertinya kita akan berlanjut ke eh, yang media yang lain, karena kemarin kita sudah mencoba 2 kali antara fit call dan call saja. Permasalahannya di audio ya, agak kurang kedengeran, Bapak jadi kurang sedikit kurang bisa menangkap apa yang kamu sampaikan, jadi terlalu effort yang besar untuk mengobrol seperti ini. Jadi sebenarnya kita sudahi dulu di sesi ini. Sesi berikutnya atau habis ini kita mau berlanjut ke sesi chat saja, sepertinya memudahkan dalam kita berkomunikasi. Bagaimana Berto? Ya Pak, saya setuju saja karena mungkin ya emang jaringan itu dari tempat saya sendiri itu hilang-hilangan juga sih Pak. Oke, baik. Sudah, terima kasih ya Berto, sudah 2 kali konseling ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke media yang lain. Oke. Sampai jumpa Berto. Terima kasih juga Pak.